lancar sehingga mood kita menjadi lebih baik, kita bisa semangat belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan, ketua kelas siapa di sini? Saya, Bu. Oh ya, saya belajar. Silakan pimpin doanya ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Ibu mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Total kita semua di kelas ini ada berapa? 20 orang, Bu. 20 orang. Apa ada yang tidak hadir? Ada semua. Oh, ada yang Restika. Siapa? Oh, Cut. Kenapa tidak hadir? Apa? Oh, belum ada kabar ya. Usahakan kalian datang semua ya, Nak. Mau pelajaran apapun itu, karena satu kali kalian tidak datang maka akan beribu ilmu yang kalian tinggalkan. Ini hari pertama kalian ya di kelas 12. Iya. Kan? Ibu ucapkan selamat karena kalian semua sudah naik kelas, naik satu tingkat dari kemarin. Ibu mau tanya nih, selama kalian di kelas 11, materi biologi apa aja sih yang udah kalian pelajari? Sel, Bu. Ya, sel, sistem organ. Kemudian sistem organnya apa aja tuh? Sistem pencernaan, pernapasan. Ada apa lagi? Sistem ekspresi. Ekspresi, kemudian ada reproduksi. Ya. Nah, semua sistem itu akan membentuk satu kesatuan yang kita sebut dengan individu. Ada yang bawa spidol? Oh iya. Terima kasih ya, Spika. Nah, semua sistem organ tadi akan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan individu. Individu ini makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Kenapa individu ini disebut dengan makhluk hidup? Apa yang menjadi ciri khas individu sehingga dia disebut dengan makhluk hidup? Reproduksi, tumbuh dan berkembang, kemudian bernafas, bermetabolisme dan sebagainya. Jadi poin yang kita garis bawahi bahwa individu ini tumbuh dan berkembang. Kalian pernah nggak sih melihat seseorang itu tingginya hanya begitu-begitu aja walaupun dia udah dewasa? Misalnya nih tingginya hanya 100 cm ya. Iya. Pernah, Ya. Bu. Pernah. Pernah kan? Hal itu kenapa bisa terjadi? Pertumbuhannya terhambat, Bu. Iya, pertumbuhannya terhambat. Kenapa bisa terhambat, Beli? Bisa jadi karena faktor genetik, Bu, atau karena hormonnya, Bu. Iya, bisa jadi karena faktor genetik, hormon, dan bisa jadi juga karena nutrisi yang ia dapatkan tidak cukup. Nah, kalian tadi kan juga udah belajar nih mengenai sistem pencernaan. Udah, Bu. Tujuan kita makan itu untuk apa? Mencerna makanan, Bu. Iya, untuk tujuan kita makan itu agar sel kita ini bisa terus bertambah sehingga tumbuh dan kembang kita itu menjadi maksimal. Nah, kemungkinan besar orang-orang dengan keterbatasan fisik seperti yang Meli bilang tadi, itu nutrisi yang didapatkan oleh tubuhnya tidak cukup sehingga tumbuh dan kembangnya itu terhambat. Kalian merasa nggak sih saat kalian SD dulu dan saat kalian sekarang di SMA ini, tubuh kalian itu berbeda dari segi ukuran? Beda, Bu. Beda kan? Mungkin waktu SD dulu kalian cuma sepinggang orang tua kalian. Iya, kurus ya Melia. Kalau sekarang kalian bahkan lebih tinggi dari orang tua kalian. Yang cowok nih, ya kan? Iya, Bu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Bisa itu. Karena adanya pembelahan sel, Bu. Ya, Nah, yang sehingga benar, membuat sel itu jadi bertambah banyak, Bu. Kalau selnya bertambah banyak, ukuran kita menjadi bertambah Besar. tinggi. Iya, bertambah besar, bertambah tinggi. Kemudian selain bertambah besar, ada nggak perubahan fisik yang kalian rasakan? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa aja tuh, Meli?
Ya, menstruasi. Kemudian ya, aktifnya kelenjar memain. Kalau yang cowok apa aja? Suaranya jadi berubah dan tumbuh rambut seperti di wajah. Ya, tumbuh rambut di wajah seperti kumis, kemudian jenggot. Kalau Arif, apa aja Arif yang Arif alami? Ibunya jakun bu, pada Ya, laki. ya benar sekali, tubuhnya jakun. Kalian bertambah tinggi itu adalah contoh dari pertumbuhan. Sedangkan yang kalian sebutkan barusan tadi seperti menstruasi, kemudian tubuhnya jakun, tubuhnya kumis dan sebagainya adalah contoh dari perkembangan. Nah, ada yang bisa bedakan nggak apa itu pertumbuhan dan perkembangan dengan definisinya yang lebih ilmiah? Ya, Bu. baik, silakan Beli. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran volume dan massa tubuh yang sifatnya kuantitatif. Ya, Sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan yang sifatnya itu kualitatif. ya benar sekali Meli. Tepuk tangan untuk Meli. Hari ini kita akan belajar mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, ada yang mau bantu Ibu untuk membaca? Saya Bu, Silakan Saiful. tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menguraikan definisi pertumbuhan dan perkembangan dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menganalisis struktur biji dan tipe perkecambahan dengan benar. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat melakukan percobaan tentang pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan teliti. Terima kasih ya Saiful.